علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari satu halaman dan kita sudah sampai pada halaman 195 yaitu pada surah At-Taubah ayat 48 sampai 54 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهونه ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa bacaan yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 49. Di sini ada ta ketemu dengan sin. Al-fitnati sa. Ini boleh idgham menjadi al-fitnas saqatu. Kemudian pada ayat 52 lam ketemu ta, ini juga bisa idgham menjadi hatta rabbasuna. Nun ketemu nun, ini juga bisa idgham wa nahn natarabbasu bikum. Kemudian pada ayat 53 karhan, ini kafnya boleh di dhammah menjadi qurhan. Ayat terakhir 54 tuqbala, taknya boleh diganti ya yuqbala, dan terjemahnya tidak berubah sama sekali. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Taubah ayat 48, laqad sungguh-sungguh ibtaghaw, mereka telah mencari al-fitnata, fitnah, yaitu merusak di tengah-tengah kaum muslimin, min qabl, sebelum itu, wa qallabu, dan mereka telah mengatur laka, untuk engkau, al-umura, urusan-urusan, yaitu untuk memperdayakan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga jaa, datanglah al-haqqu, kebenaran, yaitu kemenangan, wa zahara, dan muncullah amrullah, urusan Allah, maksudnya agama Allah. Wahum, sementara mereka itu karihun, mereka benci. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang orang-orang munafik.
Sudah dijelaskan pada ayat yang lalu bahwa ayat-ayat ini bicara tentang perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Pada perang Tabuk ada beberapa orang-orang munafik yang mereka tidak ikut perang, izin. Kenapa? Karena mereka merasa kejauhan tempat perangnya. Dari Madinah menuju Tabuk, kemarin sudah dijelaskan, itu bisa perjalanan 1 bulan. Nah, maka karena perjalanan yang sangat jauh, mereka pun pura-pura minta izin kepada Nabi SAW. Mereka pura-pura tidak mampu untuk berangkat, padahal memang Allah Subhanahu wa taala bikin mereka itu tidak berangkat, karena kalau mereka berangkat maka justru akan mengganggu terhadap kaum muslimin yang berperang pada saat itu. Maka Allah katakan di sini, sebelum kejadian itu mereka pun sudah mencari fitnah. Sebelum kejadian itu berarti sebelum kejadian perang Tabuk. Mereka sudah melakukan fitnah. Fitnahnya berupa apa? Mempecah belah kaum muslimin. Kapan itu? Contohnya pada perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Mereka berangkat bersama Nabi dari Madinah menuju ke medan Uhud. Tapi di tengah perjalanan ternyata mereka malah balik pulang untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, sehingga umat Islam yang berangkat perang mereka jadi merasa tidak pede mereka karena jumlahnya terlalu sedikit. Awalnya banyak, tapi di tengah perjalanan kemudian berkurang banyak, mungkin separuhnya yang berkurang waktu itu. Sehingga kaum muslimin pun menjadi terpecah pada saat itu. Itulah yang dimaksud di sini al-fitnah, contohnya adalah seperti itu. Wa qallabu lakal umur. Mereka sudah mengatur urusan bagaimana untuk melemahkan agama Rasulullah SAW. Jadi mereka sudah musyawarah sesama mereka mengatur urusan bagaimana supaya agama Islam ini tidak berkembang. Nah, itu sudah mereka atur dalam pertemuan-pertemuan mereka. Tapi akhirnya ja'al haqu, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah yang paling tampak adalah pada saat Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Meskipun pertolongan-pertolongan sebelum itu juga didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Badar ada pertolongan dari Allah tahun 2 Hijriah. Pada perang Khaybar tahun 7 Hijriah juga ada pertolongan dari Allah. Tapi yang paling tampak itu adalah pertolongan pada Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Maka Fathu Makkah itu termasuk al-haqqu, termasuk kebenaran, yaitu kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Maka pada saat itulah zahara amrullah, sudah muncul agama Allah, Islam sudah menang. Karena seluruh orang Arab akhirnya setelah Fathu Makkah mereka kemudian masuk Islam. Tidak terkecuali kabilah manapun orang-orang Arab semuanya masuk Islam pada Fathu Makkah itu. Nah, maka pada saat itulah wahum karihun, orang-orang munafik pada benci mereka. Karena mereka inginnya agama Islam lemah, tapi ternyata malah Allah bikin agama Islam menang. Nah, mereka sangat benci sekali ketika terjadi Fathu Makkah, ketika turun surat An-Nasr yang menggambarkan betapa banyak manusia orang-orang Arab yang waktu itu berbondong-bondong masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath", apabila telah datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Kemudian ayat 49 Allah mengatakan, wa minhum, dan di antara mereka orang-orang munafik, man, ada orang yang yaqulu, mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzalli, izinkan saya, maksudnya izinkan saya untuk tidak ikut perang Tabuk. Wala taftinni, dan jangan engkau memfitnah saya. Ala, ketahuilah, kata Allah, fil fitnati, justru di dalam fitnah, saqatu, mereka telah jatuh ke dalamnya. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahannam, lamuhitatun, sungguh meliputi, sungguh akan meliputi, bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Ayat ini bercerita tentang seorang tokoh munafik namanya Jad bin Qais atau Jid bin Qais. Ya. Saya dulu sering mendapatkannya itu jimnya di fathah, Jad.
Tapi tadi saya membaca satu kitab, itu jimnya di kasrah, jid. Bisa jadi jad sama jid sama aja ya. Jad bin Qais atau jid bin Qais. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tolong saya diizinkan tidak ikut perang Tabuk. Kenapa? Karena perang Tabuk ini akan melawan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu kulit putih. Mereka perempuannya cantik-cantik. Nanti kalau saya ikut perang, malah nanti saya melototin cewek-cewek cantik, nggak jadi perang. Itulah yang dia maksud, wala taftinni. Jangan engkau memfitnah saya dengan bertemu dengan cewek-cewek cantik kulit putih, itu akan mengganggu agama saya. Tapi ini cuma pura-pura. Karena dia cuma pura-pura, maka Allah membredel rahasia dia. Allah katakan, ala fil fitnas saqatu. Justru saat kamu minta izin tidak ikut perang, saat itulah kamu terjatuh di dalam fitnah, yaitu dalam dosa. Kamu minta izin supaya tidak dosa melototi perempuan, ya kan? Tapi minta izinmu itu pura-pura. Nah, pura-puramu itu sudah dosa. Itu dosa lebih besar daripada dosa melototi perempuan tersebut. Meskipun sama-sama dosa, tapi pura-puramu membohongi Nabi, ini adalah perbuatan dosa yang lebih besar dosanya. Pertama, bohong itu dosa besar. Yang kedua, menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dosa besar, sehingga dikatakan oleh Allah, justru saat itulah fil fitnas saqatu. Kemudian Allah mengancam, sungguh neraka jahanam meliputi orang-orang kafir. Ini isyarat bahwasanya orang munafik itu hakikatnya adalah orang kafir. Meskipun Nabi memperlakukan orang munafik seperti kaum muslimin. Ada orang munafik mati, ya Nabi sholatkan. Sebelum turun larangan, ya. Tapi setelah turun larangan, sudah tidak disolatkan lagi. Tapi sebelum turun larangan mensolatkan munafik, maka Rasulullah solatkan mereka. Kenapa? Karena mereka masih menampakkan Islamnya. Bahkan Rasulullah ketika diusulkan oleh para sahabat bahwasanya orang-orang munafik ini dibunuh-bunuh saja mereka. Maka kata Nabi apa? Beliau mengatakan, la yatahaddatsun nasu. Jangan sampai orang-orang pada ngobrolin anna Muhammadan yaqtul ashabah, bahwasanya Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang-orang non-Islam itu kan nggak tahu kan mana yang Muslim sejati, mana yang munafik. Kalau para munafik dibunuh oleh Nabi, nanti orang-orang di luar Islam akan berkomentar itu Muhammad membunuh teman-temannya. Akhirnya menyebabkan orang-orang kafir tidak mau masuk Islam karena khawatir dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang munafik oleh Nabi tidak dibunuh sama sekali, diperlakukan seperti kaum muslimin yang lain karena mereka menampakkan Islamnya. Tapi ternyata Allah singkap di sini bahwasanya mereka hakikatnya orang kafir, maka Allah katakan la muhitatum bil kafirin. Dan awal dari halaman ini menampakkan orang munafik sebagai kafir, ternyata akhir dari halaman ini pun juga sama. Allah mengatakan illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Pada ayat terakhir pada halaman ini ayat 54. Mereka sungguh telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi awal halaman dengan akhir halaman klop ya, bahwasanya menunjukkan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang hakikatnya kafir sehingga mereka nanti akan kekal dalam neraka jahanam. Ayat 50 Allah mengatakan, intusibka, jika menimpa engkau wahai Nabi hasanatun, kebaikan, tasuhum, maka menyusahkan mereka. Wa intusibka, dan jika menimpa engkau wahai Nabi musibatun, musibah, yaqulu, maka mereka pun mengatakan, qad, sungguh, akhalna, kami telah mengambil, amrona, kewaspadaan kami, min qabl, sebelum ini, yaitu sebelum musibah ini. Wa yatawallau, dan mereka pun berpaling, wahum farihun, dalam keadaan mereka itu bergembira ria. Nah, ini sifatnya munafik dibredel lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam menang, maka mereka tidak senang. Tapi kalau umat Islam kalah, maka mereka sangat senang. Hasanatun, kebaikan. Contoh kebaikan adalah kemenangan dalam peperangan. Kalau perang menang, wah, mereka sangat getem-getem, sangat susah mereka. Tapi kalau mendapatkan musibah, perang kalah, maka mereka pada
tertawa-tawa mereka senang ria, gembira ria, dan mereka mengatakan akhadna amrana min qabl, kami sudah ngambil waspada sebelum musibah ini datang, yaitu waspadanya tidak ikut perang bersama mereka. Sehingga mereka anggap tidak ikut perangnya itu adalah satu kemujuran. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kekalahan sementara kita tidak mendapatkan kekalahan, kata mereka. Padahal umat Islam kalau menang maupun kalah itu sama-sama baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kondisi perang kaum muslimin. Ma min ghaziyatin, tidak ada suatu pasukan perang taghzu fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah. Fayusibunal ghanimah, lalu mereka mendapatkan ghanimah. Illa ta'ajjalu thulutsai ajrihim minal akhirah, kecuali berarti sudah menyegerakan 2/3 pahala dari akhirat. Jadi kalau menang itu dapat ghanimah tapi pahalanya lebih sedikit. Ya senang dapat ghanimah tapi pahalanya lebih sedikit. Bagaimana kalau kalah? Fa illam yusibu ghanimatan, tapi kalau tidak dapat ghanimah berarti kalah, tammalahum ajruhum, maka justru pahalanya itu sempurna. Jadi enggak ada susahnya kaum muslimin. Mau menang mau kalah itu semuanya senang. Menang senang karena pulang mendapatkan harta ghanimah dan masih dapat pahala dari Allah. Kalah pun senang. Senangnya bukan karena kalahnya, tapi karena pahalanya yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Karena itu perkataan orang-orang munafik tadi oleh Allah disuruh untuk dijawab dengan ayat 51. Qul, katakanlah, jawablah. La yusibana, tidak akan mengenai kami kaum muslimin illa kecuali ma kataballahu lana, apa yang Allah sudah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dia Allah itu penolong kami. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah. Falyatawakkal, hendaklah bertawakal al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi kaum muslimin ketika mengetahui orang-orang munafik pada senang kalau kaum muslimin kalah, maka disuruh mengatakan, kami dapat musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak dulu kala. Sebelum kita lahir itu sudah ada ketetapannya bahwa kita akan perang dan kalah, sudah ada ketetapannya. Bahkan sebelum diciptakannya langit bumi, Allah sudah menakdirkan segala sesuatu. Maka ini tidak menyebabkan kita susah, karena kita hanya menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud kataballah, Allah tulis atau Allah tetapkan, itu maksudnya yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Allah sudah menetapkan dalam Lauhul Mahfuz kejadian-kejadian atau takdir-takdir yang akan terjadi setelah diciptakannya manusia, maka semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seperti ini kita temukan pada ayat yang lain juga. Misalnya Allah mengatakan pada surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin, tidaklah ada musibah yang menimpa fil ardi, baik di bumi, wala fi anfusikum, atau menimpa dirimu, illa fi kitabin, kecuali sudah tertulis dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kita menciptakan musibah tadi. Karena itu kalau kita mendapatkan musibah tidak usah terlalu susah. Susah-susah biasa saja, tetapi tidak usah terlalu susah. Terlalu susah akhirnya putus asa, akhirnya tidak semangat untuk melakukan ibadah. Tidak perlu begitu, karena musibah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat saja bahwa musibah itu sudah tertulis, mau enggak mau harus terjadi. Sudah tertulis, bagaimana lagi? Allah sudah menetapkan sejak sebelum kita lahir di atas muka bumi. Masa mau lari? Ya enggak mungkin. Maka hidup itu ya hanya dua kemungkinan, ada kalanya kesenangan, ada kalanya musibah. Pasti berganti-ganti seperti itu. Enggak perlu terlalu susah. Makanya supaya tidak susah, falyatawakkal, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua urusan kita kepada Allah, nanti jadi enak hati kita. Kalimat yang paling bagus dalam masalah tawakal kepada Allah adalah yang disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah. Surat Ghafir ayat 44. Saya pasrahkan semua urusan saya kepada Allah.
Innallaha basirum bil ibad. Allah Maha mengetahui terhadap hamba-hamba. Ini perkataan siapa? Ini perkataan orang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun yang dia awalnya menyembunyikan Islamnya, tapi ketika Fir'aun kurang ajar, dia akhirnya nampakkan Islamnya. Nah, setelah dia nampakkan Islamnya, dia katakan, saya pasrahkan urusan saya kepada Allah. Seolah-olah dia sadar bahwa habis saya menampakkan Islam saya ini, pasti mereka akan bunuh saya. Nah, tapi dia nggak takut, nggak gentar. Kenapa? Sudah dipasrahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian pembunuhan terhadap saya, kalau memang sudah dicatat oleh Allah, nanti saya akan terbunuh. Kalau Allah tidak mencatat pembunuhan saya juga tidak akan terbunuh. Maka saya pasrahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 52, Allah mengatakan, Qul katakanlah wahai Nabi, hatta rabbasuna, tidaklah kalian menunggu bina terhadap kami, illa kecuali ihda salah satu al-husnayain, dari dua kebaikan. Apa yang dimaksud dua kebaikan? Yang tadi sudah saya bacakan hadisnya tadi. Kebaikan pertama adalah kemenangan. Maka ini kebaikan jelas karena semua orang senang kalau perang itu menang. Kebaikan kedua adalah mati syahid atau kalah, itu juga kebaikan. Kenapa? Karena orang mati syahid masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semua dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu mampir ke neraka karena sudah tidak punya dosa. Kebaikan apa lagi yang lebih besar daripada ini? Enggak ada. Kebaikan paling besar kalau kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka ini termasuk husnayain. Apa dalilnya orang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi." Sudah diampuni dosa-dosanya orang mati syahid. Kullu dzanbin, semua dosanya, semuanya diampuni. Illa dain, tetapi kalau masih punya utang, masih tetap harus bayar kepada orang yang dia utang padanya. Tapi kalau dosa kepada Allah, semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mati syahid berdasarkan hadis ini riwayat Imam Muslim, berarti dia masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, karena sudah beres semua dosanya. Ngapain dihisab lagi, ngapain diazab lagi? Enggak ada azab, enggak ada, karena dosanya sudah dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa nahnu, dan kami kaum muslimin, natarabbasu, menunggu, bikum terhadap kalian, ayyusibakumullah, bahwasanya Allah menimpakan kepada kalian bi'adzabim min indihi, dengan siksaan dari hadapan Allah, dari langit atau terserah Allah, atau bi'aidina, dengan siksaan dengan tangan-tangan kami. Fatarabbasu, maka menunggulah kalian, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, mutarabbisun, kami juga menunggu. Jadi setelah Allah bukakan rahasia isi hati orang-orang munafik, maka kaum muslimin disuruh mengatakan seperti ini. Kalian nunggu kami menang, silakan tunggu, kami akan menang. Kalian nunggu kami kalah, silakan tunggu. Kami akan kalah, tapi kami dapat pahala, dan itu menjadi kebaikan besar untuk kami. Jadi kalahnya kaum muslimin dalam perang, itu malah husna, itu malah kebaikan. Tapi kami menunggu kalian dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah akan turunkan azab, siksa dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti umat-umat terdahulu. Ada yang dikirimi batu dari langit, ada yang dikirimi banjir seperti kaumnya Nabi Nuh, ada yang dikirimi halilintar, bledek, dan sebagainya. Atau bi'aidina, Allah akan kirim tangan-tangan kami untuk memerangi kalian, membunuh kalian, yaitu orang-orang munafik. Kapan itu kaum muslimin akan membunuh orang-orang munafik? Kalau mereka menampakkan kemunafikan mereka, membela orang-orang kafir, nah saat itulah baru bisa untuk mereka dibunuh. Tapi selama orang-orang munafik itu tidak menampakkan kemunafikannya, mereka sembunyikan dalam hati, hanya diucapkan di tengah-tengah mereka saja, tapi tidak membela orang-orang kafir, maka masih belum boleh untuk diperangi. Tapi kalau mereka sudah tampakkan kemunafikannya, sudah gabung dengan orang-orang kafir, saat itulah bi'aidina, tangan-tangan kami akan dikirim oleh Allah untuk menyerang kalian. Pedang-pedang kami akan dikirim oleh Allah untuk membasmi kalian. Kemudian ayat 53 Allah mengatakan, Qul, katakanlah, anfiku, infakkanlah,
wahai orang-orang munafik, tau'an secara sukarela, au karhan atau secara terpaksa, la yutaqabbala minkum, tidak akan diterima dari kalian. Kenapa? Innakum, sesungguhnya kalian, kuntum adalah kalian, qauman fasikin, kaum yang fasik, yaitu yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa amalan orang munafik tidak diterima oleh Allah. Berarti orang munafik itu hakikatnya kafir. Karena amal yang tidak diterima oleh Allah itu amalannya orang kafir. Kalau orang muslim amalannya masih diterima oleh Allah. Ada orang muslim tidak pakai jilbab misalnya, ya dosa dia, muslimah tidak pakai jilbab. Tapi kalau dia sholat gimana? Ya masih diterima oleh Allah. Perempuan muslimah tidak pakai jilbab, tapi kalau sedekah gimana? Ya masih diterima oleh Allah, karena dia masih muslim. Tapi kalau kafir, sebaik apapun amalnya, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah. Kenapa nggak diterima? Karena kafirnya itu. Dan masalah ini kita temukan dalam banyak dalil. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nasib amalannya orang-orang kafir besok di akhirat pada surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami datang kepada apapun yang mereka sudah amalkan dari amal-amal kebaikan, maka kami jadikan amal itu habaan, menjadi debu manthura yang bertebaran, alias tidak ada nilainya, enggak ada wujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalannya orang kafir. Termasuk apa yang saya baca tadi pada salat maghrib, itu juga menunjukkan bahwa amalan orang kafir enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya baca tadi pada salat maghrib, kisahnya Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi. Surat Al-Maidah ayat 27. Pada ayat 27 disebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tiada lain Allah menerima amalnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka persembahannya Habil diterima oleh Allah. Kenapa? Mempersembahkan dengan dasar takwa. Tapi persembahannya Qabil tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mempersembahkannya tidak berdasarkan dengan takwa. Mungkinkah orang kafir itu punya takwa? Enggak mungkin. Makanya orang kafir tidak mungkin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalannya tidak didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud kalimat ini, anfiku, infakkanlah, ini bukan perintah untuk infak, bukan. Tapi maksudnya sama saja kalian infak baik sukarela maupun terpaksa, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalimat perintah, tapi maksudnya adalah untuk menunjukkan sama saja, podo wae kalian infak tau'an atau kurhan atau karhan, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat seperti ini yang zahirnya perintah tapi maksudnya menunjukkan sama saja, ini kita temukan dalam beberapa ayat yang lain. Saya kasih contoh. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Nabi, mintakanlah ampun untuk mereka orang-orang munafik, atau janganlah engkau memintakan ampun kepada mereka. Maksudnya apa? Sama saja, wahai Nabi. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun kamu tidak mintakan ampun untuk mereka, tetap tidak akan mereka diterima oleh Allah. Tobat mereka tidak akan Allah kasih ampunan pada mereka. Makanya pada kalimat berikutnya Allah mengatakan in tastaghfir lahum 70 marrah, kalaupun kamu mintakan ampun kepada para munafik 70 kali, falay yaghfirullahu lahum, tidak bakal Allah kasih ampunan pada mereka. Nah, di sini bentuknya istighfir, mintakanlah ampun, bentuknya perintah, tapi maksudnya bukan perintah, maksudnya sama saja. Ya, kamu mintakan ampun atau tidak, sama saja. Demikian juga di sini, anfiku, infakkanlah, maksudnya sama saja kalian infak secara sukarela maupun secara terpaksa, tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan secara tegas kenapa amal mereka enggak diterima. Wa ma mana'ahum, dan tidaklah mencegah mereka
Ayyukbala, bahwasanya diterima, minhum, dari mereka, nafaqatuhum, nafkah-nafkah mereka, illa, kecuali, annahum, gara-gara mereka, kafaru billahi, kafir kepada Allah, wa birasulihi, dan kepada Rasulnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'tuna, dan mereka tidak melakukan, mendatangi maksudnya melakukan, as-salata, ibadah salat, illa, kecuali, wahum kusala, dalam keadaan mereka malas-malas, wala yunfiqun, dan tidaklah mereka berinfak, illa, kecuali, wahum, dalam keadaan mereka karihun, benci terhadap infak tadi. Jadi infaknya terpaksa sehingga benci. Inilah dalil yang sangat tegas bahwa munafik itu kafir. Allah mengatakan kafaru billah. Mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Manusia kan bisa dibagi tiga kan? Ada yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, itu orang beriman. Ada yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, itu orang kafir. Ada yang tengah-tengah keduanya, yaitu ragu-ragu. Itu masuk mana itu? Masuk yang percaya atau masuk yang kafir? Ternyata dimasukkan yang kafir. Sehingga kalau iman kepada Allah dan Rasul itu harus betul-betul yakin. Kalau tidak yakin ya berarti ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya berarti kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, itulah sebabnya orang munafik tidak diterima amalnya oleh Allah, itu karena mereka hakikatnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat orang munafik disebutkan oleh Allah di sini, la ya'tunas salata illa wahum kusala. Kalau mereka sholat, sholatnya malas. Malas maksudnya terasa berat. Terasa berat kenapa? Karena dua hal. Satu, mereka tidak mengharapkan pahala dari Allah. Dua, mereka tidak takut terhadap siksa Allah. Sama Allah saja nggak percaya, nah bagaimana mengharap pahalanya? Bagaimana takut kepada siksanya? Nggak mungkin ada harapan, nggak mungkin ada takut, karena sama Allah saja tidak percaya, nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ambil pelajaran, kalau kita orang-orang beriman, maka kita harus adanya harapan dalam hati kita terhadap pahala Allah, sehingga kita bisa semangat dalam beramal. Kalau kita malas sholat malam, itu karena kita tidak meyakini betul terhadap pahala Allah. Berarti nyerempet-nyerempet sifatnya munafik dong kalau begitu. Maka kita harus beda dengan orang munafik. Mereka tidak mau beramal, kita mau beramal. Kenapa? Kita punya harapan terhadap pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Barang siapa yang dia itu berharap akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat, maka hendaklah dia beramal amalan yang saleh. Nah, ini sifatnya orang-orang beriman seperti ini. Kenapa dia beramal? Karena yakin ada surga, sehingga amalan ini menghantarkan kepada surga. Kenapa dia mengerem diri dari maksiat? Karena yakin ini maksiat bisa menghantarkan kepada neraka, maka dia berhenti mengerem diri dari maksiat. Nah, itulah PR kita dari majelis kita malam hari ini. Satu, marilah kita tingkatkan keyakinan kita terhadap pahala dari Allah sehingga kita semangat dalam beramal. Yang kedua, marilah kita tingkatkan keyakinan kita terhadap siksanya Allah sehingga kita bisa mengerem diri dari maksiat-maksiat. Dan itulah rahasia orang bisa beramal, yaitu ketika adanya harapan dan adanya ketakutan terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan makna seperti ini kita temukan di dalam banyak ayat. Contohnya, Allah mengatakan pada surah Al-Anbiya ayat 90 tentang para nabi-nabi. Para nabi itu yusari'una fil khairat. Mereka bergegas-gegas dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami atau menyembah kepada kami. Kenapa? Karena raghaban, karena mengharap pahala Allah, wa rahaban, dan takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kuncinya beramal dua ini. Adanya raghab, mengharap pahala, adanya rahab, takut terhadap siksa, maka muncul amal. Tidak ada harapan terhadap pahala, enggak bakal muncul amal. Kalaupun muncul, maka amalnya amal yang jelek, kusala, malas salatnya. Dan Rasul bersabda, salat paling dimalesi oleh orang munafik itu dua, salat isya sama salat subuh. Kenapa? Enggak ada yang lihat.
malam hari zaman dulu belum ada lampu begini. Sehingga kalau tidak salat jamaah pun mereka tidak ada yang lihat sama sekali. Sehingga salat subuh dan salat isya itu paling berat bagi mereka. Kalau salat yang lain mereka masih agak semangat datang. Kenapa? Supaya nampakkan diri. Nah, saya masih nampakkan kepada kalian bahwa saya sebagai seorang muslim. Nah, maka itulah yang dimaksud mereka itu kusala, malas, yaitu apa? Karena tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tampilkan dalil yang menunjukkan bahwasanya salat yang paling berat bagi munafik adalah subuh dan isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalus salati 'alal munafiqin", salat paling berat bagi orang-orang munafik, salatul isya wa salatul fajr, salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka mengetahui rahasia salat isya dan subuh berjamaah di masjid, la atauhuma walau habwa, pasti akan datang ke masjid meskipun dengan merangkak. Itu kalau tahu rahasia salat isya dan subuh. Apa rahasianya? Nah, ternyata rahasianya sudah diungkap juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya, "Man shallal isya fi jamaah", siapa yang salat isya'nya berjamaah di masjid. Nah, insyaallah kita nanti semuanya berjamaah di masjid karena sudah duduk di sini pada maghrib sampai isya. Fa ka'annama qama nisfa lailah, maka pahalanya seperti salat separuh malam, 4,5 jam. Pernahkah kita salat malam 4,5 jam? Belum pernah. Tapi pahala itu sudah kita dapat gara-gara salat isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jamaah, kalau nanti dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, pahalanya seperti salat semalam suntuk, hadis riwayat Muslim. Maka panjenengan niatkan setiap salat isya berjamaah di masjid, setiap salat subuh berjamaah di masjid. Meskipun nanti kalau sakit kita nggak bisa datang ke masjid karena sudah kita niatkan hari ini malam ini, maka pahala salat berjamaah, salat semalam suntuk sudah kita dapatkan dengan sebab niat tersebut. Terakhir kemudian Allah mengatakan bahwa orang-orang munafik tidak berinfak kecuali dalam keadaan mereka benci. Jadi mengeluarkan infak tapi berat, benci. Kenapa? Karena tidak ada harapan pahala tadi. Tapi kalau kita punya harapan pahala, maka infak yang kita keluarkan, kita membayangkan adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah untuk menginfakkannya. Mari kita lihat bagaimana keyakinan orang-orang munafik terhadap infak. Allah sudah sebutkan pada surat At-Taubah ayat 98. Wa minal a'rab, dan dari kalangan orang-orang Arab desa yang munafik, may yattakhidhu ma yunfiqu maghrama. Mereka menganggap infak itu sebagai utang. Nah, jadi susah untuk apa? Mengeluarkan. Tapi kalau orang-orang beriman menganggap infak sebagai apa? Yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul. Mereka menganggap infak itu mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga semakin dia infak, semakin dekat sama Allah, maka dia pun mudah untuk berinfak. Tapi memang infak itu ada aturannya. Dalam fikih para ulama mengatur mana siapa saja yang berhak untuk kita infaki. Pertama, diri sendiri dulu, cukupi. Kedua, keluarga, anak, istri, cukupi. Sudah yang lain, yang wajib, yang cukup, baru yang lain-lain diberikan. Jangan seperti sebagian orang, Abu Sufyan misalnya, kepada anak istrinya tidak kasih cukup makan, tapi kepada teman-temannya nyah-nyah. Nah, itu nggak benar kayak begitu. Utang itu dinomorsatukan. Jangan gara-gara semangat korban Idul Adha, akhirnya utangnya malah nggak dibayar. Ini salah. Bayar utang wajib, sementara korban Idul Adha tidak wajib. Bayar utang wajib, sementara beli kuota untuk apa? HP kita untuk internet tidak wajib. Nah, dahulukan yang wajib. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan, betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.